Anatomi panggul. Panggul atau pelvis terdiri atas 1. Bagian keras yang dibentuk oleh tulang. 2. Bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari 4 tulang, yaitu os cocci 2 buah, os sacrum 1 buah, dan os coccygeus 1 buah. Os cocci terdiri dari os ilium, tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium terdiri dari crista iliaca, batas antar merupakan pinggir tulang yang tebal. Yang kedua, spina iliaca antesuperior dan posterior. Yang ketiga, incisure ischiadica major atau tekik yang terdapat di bawah sipi. Os ischium. Yang pertama, spina ischiadica. Sebelah bawah os ilium pinggir belakang berduri. Yang kedua, tuber ischiadicum, yaitu pinggir bawah os ischium, sangat tebal yang mendukung berat badan jika kita duduk. Os pubis. Yang pertama, foramen obturatorium, ramus superior os pubis atau tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ilium. Ramus inferior os pubis, tangkai os pubis yang berhubungan dengan os ischium. Dan ramus inferior kiri dan kanan yang membentuk arcus pubis. Os sacrum. Berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak sebelah belakang antara os cocci. Kiri dan kanan dari garis tengah terdapat 5 buah lubang, namanya foramina sacralia anterior. Di garis tengahnya terdapat deretan cuat-cuat duri, yakni crista scaenalis anterior. Bagian atas sacrum yang mengadakan perhubungan dengan ruas kelima menonjol ke depan disebut promontorium. Ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua os cocci dengan perantara articulatio sacroiliaca dan ke bawah dengan os coccygeus. Os coccygeus berbentuk segitiga dan terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung os coccygeus dapat ditolak sedikit ke belakang, sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil. Ada 4 bidang pada panggul kecil. Yang pertama, pintu atas panggul atau PAP. Yang kedua, bidang luas panggul. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Dan pintu bawah panggul atau PBP. Yang pertama, pintu atas panggul. Batas atas dari panggul kecil bentuknya oval. Batas-batasnya ialah promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior os pubis, dan pinggir atas simpisis. 3. Ukuran dari PAP. Ukuran muka belakang atau diameter anterior posterior, kita kenal conjugata vera. Dari promontorium ke pinggir atas simpisis ukurannya 11 cm. Ukuran melintang atau diameter transversa, yakni ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera, ukurannya 13 cm. Ukuran serong atau diameter oblik dari articulatio sacroiliaca, tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan, 12 cm. Bidang luas panggul. Bidang ini terbentang antara pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sacrus 2 dan 3. Ukuran muka belakang 12,75 cm dan ukuran melintang 12,5 cm. Ukuran sempit panggul. Bidang ini
terdapat setinggi pinggir bawah simfisis kedua spina ischiadica dan memotong sakrum 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukurannya 11,5 cm. Ukuran melintang, yakni antara kedua spina ischiadica kiri dan kanan. Diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica, ukurannya 5 cm. Pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul bukan satu bidang tepi terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama. Ialah garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga belakang adalah ujung os sakrum depan arcus pubis. Ukuran muka belakang dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam, ukurannya 10,5 cm. Diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan, ukuran melintang. Bidang Hod. Hod 1 yakni sama dengan pintu atas panggul. Hod 2 sejajar Hod 1 melalui pinggir bawah simfisis. Hod 3 sejajar Hod 1 melalui spina ischiadica. Dan Hod 4 sejajar Hod 1 melalui ujung os coccygeus. Ukuran luar panggul. Distansia spinarum, yakni jarak antara sias kiri dan kanan 23-25 cm. Distansia cristarum, yakni jarak terjauh antara crista iliaca kiri dan kanan, ukurannya 26-28 cm. Conjugata externa, yakni antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus ruas lumbal kelima 18-20 cm. Ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara sias dan trochanter mayor dan tempat yang sama di pihak lain, ukurannya 80-90 cm. Mekanisme persalinan. Pada awal persalinan atau akhir kehamilan, kepala masuk ke dalam PAP dengan fleksi ringan karena sumbu kepala tidak simetris. Masuknya kepala dengan posisi sutura sagittalis melintang tepat di tengah promontorium dan simfisis atau synclitismus atau sedikit serong karena ukuran terluas dari PAP adalah melintang, yaitu 12,5 cm sampai 13,5 cm. Dengan adanya his, kepala berangsur-angsur turun ke tempat tahanan yang lebih sedikit atau asinklitismus anterior atau posterior. Kepala akan masuk ke bidang tengah panggul dengan posisi fleksi maksimal, di mana diameter suboccipitobregmatica menggantikan diameter suboccipitofrontalis. Dengan adanya his, kepala akan lebih turun. Namun, karena adanya tahanan dari spina ischiadica, maka kepala akan mengadakan putaran paksi dalam, sehingga kepala menempati posisi anterior-posterior pada pintu bawah panggul. Dan ubun-ubun kecil berputar sehingga terletak di bawah simfisis. Dengan adanya his, tahanan dari simfisis pubis, ditambah dengan adanya daerah otot dasar panggul lebih mudah diregang, maka kepala mengadakan defleksi, dan ubun-ubun kecil menjadi hipomoklion. Maka lahirlah UUB, dahi, mata, hidung, mulut, dagu, dan kepala bayi mengadakan putaran paksi luar. Sementara bahu masuk ke bidang tengah panggul dalam posisi melintang. Kemudian terjadi putaran bahu menjadi posisi anterior-posterior. Dengan adanya his, bahu depan tertahan oleh simfisis
dan menjadi hipomoklion, sehingga lahirlah bahu belakang, disusul bahu depan, maka lahirlah bayi seluruhnya. Kepala janin. Kepala janin terdiri dari satu bagian muka. Terdiri dari os nasal, os zygomatikum, os maxillaris, dan os mandibularis. 2. Bagian tengkorak. Terdiri dari os frontalis 2 buah, os temporalis 2 buah, dan os parietalis 2 buah, serta os occipitalis 1 buah. Sutura yang harus dikenal. Yang pertama ada sutura frontalis antara os frontalis kiri dan kanan. Kedua, sutura koronaria antara os frontalis dan parietalis kiri dan kanan. Ketiga, sutura sagittalis antara os parietalis kiri dan kanan. Sutura lamboidea antara kedua os parietalis dan os occipitalis. Ubun-ubun besar atau brekma adalah tempat pertemuan 4 sutura, yaitu sutura frontalis, koronaria kiri dan kanan, sagittalis, dan merupakan UUB berukuran 2 x 3 cm jajaran genjang. Ubun-ubun kecil adalah tempat pertemuan 3 sutura, yaitu sutura sagittalis dan lamboidea kiri dan kanan berbentuk Y atau segitiga. Daerah-daerah kepala bayi, yaitu 1. Sinciput atau bagian depan kepala, dari glabella atau akar hidung sampai ke UUB. Yang kedua, vertex atau puncak kepala, dari ubun-ubun besar sampai ke ubun-ubun kecil. Yang ketiga, occiput atau belakang kepala, dari ubun-ubun kecil sampai ke foramen magnum. Ukuran-ukuran kepala bayi. 1. Ukuran muka belakang. Diameter suboccipitobregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar 9,5 cm. Diameter suboccipitofrontalis dari foramen magnum ke glabale 11 cm. Diameter fronto-occipitalis dari glabella sampai tonjolan kepala belakang 12 cm. Diameter submentobregmatica dari bawah dagu, yaitu os hyoid ke ubun-ubun besar 9,5 cm. Diameter mento-occipitalis dari mandibularis ke titik yang terjauh pada belakang kepala 13,5 cm. Ukuran melintang. Diameter biparietalis antara kedua os parietalis 9 cm. Diameter bitemporalis antara sutura koronaria kiri dan kanan 8 cm. Ukuran lingkaran kepala. Sirkumferensia suboccipitobregmatica, lingkar kecil kepala 32 cm. Sirkumferensia fronto-occipitalis, lingkar sedang kepala 34 cm. Sirkumferensia mento-occipitalis, lingkar besar kepala 35 cm.